Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini masih belajar dari hidup Ziba, hamba Saul, hamba Mefiboset. Dan kita sampai di hari ketiga. Judul renungan kita adalah taat perintah. Ayat nats kita dari 2 Samuel 9 ayat 5 sampai 6, 9 sampai 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-5 dan 6. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Hal sepadan dengan kesetiaan yang harus ditunjukkan oleh seorang hamba adalah ketaatan. Seorang hamba sejati akan setia dan taat kepada otoritas yang ada di atasnya. Ziba sebagai seorang hamba, dia taat melakukan perintah Daud yang adalah Raja Israel saat itu. Ketaatan Ziba bisa kita lihat yang pertama, ketika harus menjemput Mefiboset. Setelah mendengar berita tentang Mefiboset, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Alkitab tidak menjelaskan siapa yang disuruh Daud untuk menjemput Mefiboset. Mungkin bisa orang lain, misalnya prajurit, tetapi ini kecil kemungkinannya. John Gill menjelaskan bahwa yang paling tepat untuk disuruh menjemput Mefiboset adalah Ziba. Alasannya, Zibalah yang mengenal Mefiboset secara mendalam, dan dialah yang tahu secara persis di mana Mefiboset berada. Jika orang lain, sangat besar kemungkinannya timbul kecurigaan dari Mefiboset dan Makir. Namun, tidaklah sulit kalau Ziba yang menjemputnya. Yang kedua, ketika harus mengerjakan tanah untuk kepentingan Mefiboset. Kasih Daud kepada Mefiboset ditunjukkan dengan mengembalikan semua ladang Saul kepada Mefiboset dan melayakkan Mefiboset untuk makan sehidangan dengannya.
Ziba mendengar hal ini secara langsung dari Daud. Sekaligus Ziba mendapat perintah langsung dari Daud. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Demikian kata Daud. Ladang milik Saul dan keluarganya tentu sangat luas. Harus kerja keras untuk mengerjakannya. Apakah respon Ziba? Alkitab mencatat, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Ada dua hal penting yang menunjukkan sebuah ketaatan yang benar, yaitu melakukan dan tepat. Seorang yang taat akan melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya atau oleh hukum. Ziba taat melakukan sesuatu yang diperintahkan Daud. Di samping itu, seorang yang taat tidak akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sembarangan. Dia akan melakukannya dengan tepat. Itu artinya bahwa Ziba bersama anak-anak dan hamba-hambanya mengerjakan tanah milik Mephiboset dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Sebagai seorang pekerja, Ziba dan anak-anaknya serta hamba-hambanya pun akan mendapat upah. Tetapi yang jelas, mereka tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan. Pelajarannya bagi kita adalah ada perintah utama yang kita terima sebagai orang percaya, yaitu perintah Tuhan. Sudah seharusnya kita taat melakukan perintah Tuhan. Jangan banyak mendebat perintah Tuhan dengan analisa-analisa pikiran kita. Perintah Tuhan tidak untuk diperdebatkan, melainkan untuk ditaati. Di samping itu, kita harus berusaha untuk melakukan perintah Tuhan secara tepat. Ini bukan hal yang mudah, tetapi Roh Kudus akan membimbing kita. Yang terpenting adalah niat dari hati kita untuk taat pada perintah Tuhan. Ketaatan akan perintah Tuhan dimulai dari hati dan dieksekusi melalui tindakan nyata, bukan dalam perdebatan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Bapa, mampukan aku untuk melakukan apa yang Kau perintahkan kepadaku. Karena setiap perintah-Mu mendatangkan kebaikan bagi diriku. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.